kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Falillahil hamdu wassyukr. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada para asatidzah, kepada ikhwan sekalian yang berkumpul di tempat yang mulia ini, khususnya kepada guru kita Ustaz Raja hafizahullah taala yang menemani saya dari mulai bandara Kuala Namu sampai ke sini, juga kepada Ustaz Sa'id sebagai tuan rumah di sini, dan kepada asatid, para guru semuanya yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu. Kami ucapkan jazakumullahu khairah. Semoga Allah membalas segala kebaikan antum semua dengan yang jauh lebih baik, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Ahibati fillah, teman-teman fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini adalah kesempatan emas. Maka siapa yang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dialah orang yang akan mendapatkan dan merasakan kesuksesan. Namun siapa yang menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia ini yang hanya satu kali, maka siapa yang menyia-nyiakannya, dia telah melangkah ke jurang kerugian, bahkan kebinasaan. Wal'iyadzubillah. Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, perjalanan menuju pulang ini adalah langkah yang semua kita sedang menapakinya. Kita ini sebenarnya sedang berjalan, bukan menuju mimpi, bukan pula sekadar mengejar hari esok, tetapi menurut as-salafus salih rahimahumullahu ta'ala, kita sedang safar, perjalanan panjang menuju rumah yang hakiki. As-salafus salih rahimahumullahu ta'ala, mereka tidak menyebut dunia sebagai tujuan, tetapi mereka menyebutnya sebagai jalan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, wahai anak Adam, engkau ini hanyalah kumpulan hari. Maka setiap hari itu berlalu, berkuranglah bagian dari dirimu. Maka teman-teman fillah rahimakumullah, setiap detik yang bergeser bukan hanya waktu yang pergi, tetapi kita yang semakin dekat kepada pulang. Dunia dalam pandangan mereka orang-orang soleh di zaman dahulu bukan tempat berlama-lama. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi berpesan sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti seseorang yang lewat jalan saja, musafir. Dan teman-teman fillah rahimakumullah, yang namanya musafir, musafir itu tidak membangun istana di tengah jalan. Ia hanya membawa bekal seperlunya saja, karena hatinya sudah tertambat pada tempat kembali. Maka as-salafus salih rahimahumullahu ta'ala, mereka menangis bukan karena dunia terasa sempit, tetapi karena takut pulang tanpa membawa bekal. Mereka khawatir, apakah langkah-langkah ini mendekatkan kepada Allah atau justru menjauh tanpa terasa. Wal'iyadzubillah. Perjalanan menuju pulang bukan soal seberapa cepat kaki melangkah,
tetapi kemana hati menghadap. Ada yang jauh langkahnya, namun hatinya sudah sampai. Ada yang dekat ajalnya, namun hatinya tersesat. Dan pulang itu bukan kembali ke tanah saja, tetapi hakikat pulang yang sesungguhnya adalah kembali kepada Rabb, kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin, dengan wajah yang dikenali dari amal saleh, bukan dari dosa yang disembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridha dan juga diridhai. Jamaah rahimakumullah, itulah panggilan pulang yang ditunggu oleh as-salafus salih. Bukan dengan pesta, tetapi dengan sujud, dengan taubat, dengan air mata yang jujur. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka jika hari ini engkau lelah, ingatlah, mungkin bukan dunia yang melelahkan, tetapi rindu untuk pulang yang belum kita sadari. Dan renungan di awal ini hanyalah pintu kecil menuju perjalanan yang tak bisa diwakilkan, dan pulang yang tak bisa ditunda nanti. Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu, di detik-detik akhir hayat beliau di kehidupan dunia, beliau menangis, yabki bukaan syadidan, menangis dengan tangisan yang menjadi-jadi. Faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, ma yubkika ya Aba Hurairah, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab radhiyallahu anhu, qillatuz zad, qillatuz zad, karena sedikitnya perbekalan yang ada, karena sedikitnya perbekalan yang aku miliki, sedangkan perjalanan masih jauh. Perjalanan setelah mati itu masih panjang, dan di ujung perjalanan panjang itu immal jannah wa imman nar, hanya ada surga dan ada neraka, dan aku tidak tahu kemana aku akan berlabuh. Lihat teman-teman fillah rahimakumullah, sekelas Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para tabi'in, kepada umat Islam. Seorang sahabat Nabi yang paling besar jasanya, sehingga umat manusia mengenal Islam setelah Al-Quran, yaitu lewat hadis-hadis yang begitu banyaknya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalahkan jasa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bahkan Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha. Mengalahkan jasa para sahabat yang lainnya dari sisi periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita lihat prestasi dan kinerja seorang Abu Hurairah, harusnya kita berani memastikan
ini orang pasti masuk surga. Ini orang pasti nanti berbarengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannah Firdaus. Tapi lihat apa yang terjadi pada Abu Hurairah di detik-detik akhir kehidupannya. Beliau menangis. Beliau khawatir. Beliau ketakutan. Kalau bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat, belum cukup. Kalau bekal untuk kehidupan akhiratnya, ternyata masih sedikit dan banyak kurangnya. Sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa kaifa bina? Kaifa nahnu ya jamaah? Ya umat al-Islam. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan antum-antum semua? Dengan jamaah semua? Dengan kalian semua? Dengan kita semua? Yang level kita dari sisi keilmuan, yang level kita dari sisi amal ibadah, yang level kita dari sisi berbagai macam kebaikan, itu masih sangat jauh dengan levelnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun ternyata jarang sekali kita menangisi keadaan diri kita. Kebanyakannya kita tertawa, gembira dengan hiruk-pikuk dunia yang serba menipu. Padahal Nabi menegaskan sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamun ma a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, seandainya kalian mengetahui seperti apa yang aku ketahui, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Maka silahkan muhasabah, renungkan oleh diri kita masing-masing, teman-teman fillah rahimakumullah. Sampai detik ini, sampai malam hari ini, lebih banyak mana? Apakah lebih banyak menangisnya kita? Atau lebih banyak tertawanya? Yang kalaupun kita lebih banyak menangis, menangis karena apa? Apa yang kita tangisi? Karena kalau ternyata yang kita tangisi hanyalah urusan dunia-dunia kita yang hilang, dunia-dunia kita yang tidak kita raih, dunia-dunia kita yang luput dari kita, sama saja dengan posisi kita banyak tertawa karena bisa meraih dunia ketika itu. Maka perbanyaklah menangis mengingat akhirat, mengingat alam barzakh, alam kubur, mengingat bagaimana nanti ketika kita harus mati. Apakah husnul khatimah yang kita raih atau su'ul khatimah? Ketika nanti dibangkitkan di akhirat, dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana kondisi kita? Bahkan sebelum itu, ketika kita hidup di alam barzakh, di alam kubur, apakah kita mendapatkan siksa kubur atau nikmat kubur? Sampai pada surga dan neraka, al-jannah wan nar, kemana kita akan dihadapkan? Mana hasil dari perjuangan iman dan amal-amal kita? Apakah akan membuka pintu surga Allah, atau justru kita dilemparkan, dijerumuskan ke dalam azab neraka, wal'iyadzu billah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, siap tidak siap, kita semua sedang ada di perjalanan. Perjalanan menuju pulang. Terima tidak terima, siap tidak siap, kita harus pulang, harus pulang. Bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir
atau mengeluarkan bapak kita semua Adam alaihissalam dari jannah, dari surga ke atas muka bumi ini, ke kolong langit ini, ke dunia ini, adalah sebagai bentuk pemberian hukuman? Lupakah kita akan hakikat ini? Buka lagi sejarah. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, dari jannah, ditempatkan di sini, di dunia. Itu bukan sebagai pujian atau sanjungan dari Allah, bukan sebagai pemberian apresiasi dan pengakuan yang bagus dari Allah, bukan, tetapi sebagai hukuman. Allah menghukum Nabi Adam alaihissalam karena satu kesalahan yang dilakukannya di dalam jannah, di dalam surga, karena sebab jebakan dan bisikan iblis laknatullah alaihi. Maka siapa yang betah dengan tempat yang bernama dunia ini, berarti dia adalah orang yang bodoh, karena dia merasa betah di satu tempat yang tempat itu adalah tempat hukuman untuk bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Lalu bagaimana langkah agar perjalanan menuju pulang ini bisa kita lewati, kita tapaki dengan meraih keselamatan, bahkan kebahagiaan? Teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, ada banyak langkah untuk bisa menyelamatkan diri di perjalanan yang panjang ini. Pepatah mengatakan banyak jalan menuju mana? Hah? Jangan Roma. Ngapain antum ke Roma? Hah? Banyak jalan menuju surga. Betul. Berbagai macam amal soleh. Kalaupun mau dicari kota, carilah kota-kota yang suci di atas muka bumi. Carilah tempat-tempat yang Allah muliakan. Ada Makkah, ada Madinah. Banyak jalan menuju tanah suci. Kan lebih enak ya? Bukan ke Roma. Ngapain ke Roma? Banyak jalan menuju tanah suci. Banyak jalan menuju Makkah dan Madinah. Dan subhanallah, kalau mau dicari tahu cerita tentang jamaah umrah yang sampai ke tanah suci untuk umrah, jamaah haji yang sampai ke tanah suci untuk haji, dari mereka banyak kisah-kisah nyata yang ajaib. Saya bolak-balik bertugas membawa jamaah umrah ataupun haji, dan ternyata kaum muslimin yang sampai ke tanah suci itu tidak semuanya orang-orang yang beruang. Tahu orang beruang? Beruang. Berduit, kaya raya. Tidak semuanya. Sehingga perjalanan untuk sampai ke tanah suci itu bukan tentang uang, tetapi tentang siapa yang layak menerima undangan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jamaah umrah kami, beliau ini orang Sumatera, merantau di Bandung, di Jawa Barat. Kesehariannya hanya dagang jajanan cemilan, semacam batagor, bakso tahu, seperti itulah. Itu pun pakai gerobak motor saja. Tapi subhanallah, Allah mudahkan beliau sampai ke tempat untuk ibadah umrah di tanah suci. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Ketika saya korek-korek, bagaimana kisahnya bisa sampai ke sana? Berapa banyak uang yang dia tabung setiap harinya? Padahal dia harus bayar kontrakan rumah, dia harus kasih nafkah istri dan anaknya, dan seterusnya.
Namun ternyata Allah mengundang dan memanggil beliau dengan cara yang Allah kehendaki. Di suatu hari tiba-tiba ketika dia biasa berjualan dengan gerobak motornya, ada salah satu pelanggan bertanya, "Bang, kamu pernah umroh enggak?" "Oh, belum pernah, Pak." "Mau umroh enggak?" Ketika akan dijawab, dia ragu, ini bertanya apa? Ini jebakan? Ini serius atau bagaimana? Tetapi dengan kejujurannya dia menjawab, "Ya pasti mau, siapa yang nggak mau umrah? Kalau begitu siap-siap. Insya Allah nanti kita bantu untuk keberangkatan umrahnya." Allahu Akbar. Hanya karena antara dua orang ini sering ketemu di mana? Di masjid atau di tempat kajian, acara kajian seperti ini. Ketika ada kajian, beliau hadir. Ketika sholat wajib 5 waktu, beliau ke masjid. Yang ternyata fulan ini memperhatikan. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati seorang yang baik ini untuk menawarkan dan membantu fulan tersebut pergi umrah ke tanah suci? Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, berangkatlah abang ini sampai ke tanah suci. Yang kalau beliau menyisihkan dari hasil jualannya, entah mungkin sehari 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, entah kapan, entah tahun berapa bisa sampai ke tanah suci untuk umrah saja. Tapi lihat, jika Allah sudah menghendaki, Allah berikan jalan kepada hambanya untuk kebaikan. Dan banyak kisah-kisah yang lain, kisah nyata yang ajaib jamaah. Begitupun jalan menuju surga. Begitu banyak jalannya. Yang jika kita terus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon petunjuk dan hidayah kepada Allah, pasti Allah mudahkan jalan terbaik untuk kita. Maka sebagaimana banyak jalan menuju tanah suci, banyak jalan juga menuju surga. Termasuk jalan untuk perjalanan kita menuju pulang ini selamat sampai tujuan yang sesungguhnya, yaitu kampung bapak kita, kampung semua orang beriman, jannah, surga Allah tabaraka wa ta'ala. Lantas apa langkah-langkahnya? Yang pertama, walaupun banyak, tapi kita akan berusaha menyampaikan hal-hal yang terpentingnya. Yang pertama, teman-teman fillah rahimakumullah, luruskan arah pulang itu dengan tauhid. Tauhid sebelum segala sesuatunya. Karena tidak ada keselamatan tanpa tauhid yang murni. Dalam kehidupan ini, di semua aspek dan bidangnya. Bukan hanya ibadah, bukan hanya salat dan puasa Ramadan. Semua aspek kehidupan, rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, kerjaan dagangan kita, sampai berbangsa dan bernegara. Modal utamanya, kalau ingin selamat, ingin sukses, ingin berhasil, tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Disempurnakan tauhid, baik tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid al-asma was sifatnya. Yang kalau sebagian teman-teman masih bingung, ini apa ini rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat? Nah itu tugas teman-teman di sini, belajar kepada guru-guru, kepada para asatidz yang ada di daerah sini. Karena belajar Islam, belajar agama Islam, majelis ilmu, kajian ilmu yang sesungguhnya adalah yang rutin didatangi. Kajian-kajian rutin bersama para guru dan asatidz. Adapun momentum tabligh akbar seperti ini, ada ustaz datang dari luar,
bermajlis bareng ini hanya sebagai booster saja, tambahan penyemangat saja. Tapi inti dari belajar ilmu agama adalah hadiri kajian rutin para asatid, para guru. Di daerah sini, daerah apa tadi namanya? Aik apa? Aik Ledong, Kabupaten Asahan, walaupun jauh ya ke ibu kota. Di Serampah, di Siantar, di mana? Indrapura, di setiap daerah Sumatera Utara itu pasti ada guru, pasti ada ulama, dan mereka mengajar, mereka mendidik, mereka berdakwah rutin di masjid-masjid, di mahad-mahad, di ponpes-ponpes, di surau-surau. Silahkan ikuti kajian rutin mereka. Adapun momentum tabligh akbar, ingat hanya sebagai vitamin saja. Vitamin saja. Kira-kira vitamin itu pelengkap atau utama? Antum kalau tiap hari minum vitamin, tapi nggak makan nasi, nggak makan protein, karbohidratnya ditinggalin tuh, bisa main bola, bisa mancing, bisa goes? Nggak bisa, jemaah. Vitamin itu pelengkap. Tetapi yang utama adalah ya makan yang sesungguhnya. Makan sehari 2 kali, sehari 3 kali. Kajian pun seperti itu, jamaah. Kajian bersama asatid rutin, itu yang utama. Ada tabligh akbar, ada ustaz dari luar, itu vitamin. Maka jangan lupa makanan pokoknya sebelum meminum vitamin. Teman-teman fillah rahimakumullah, ini yang pertama, luruskan arah dengan tauhid. Maka tauhid sebelum segala sesuatu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang dia berharap bisa berjumpa, bisa bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia beramal saleh dan jangan melakukan kesyirikan kepada Rabbnya, yakni kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dengan sesuatu apapun. Orang beriman mana yang tidak mau jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua ingin berjumpa dengan Allah. Muslim mana yang tidak mau bertemu dengan Allah? Semua muslim pasti mau bertemu dengan Allah. Bahkan kerinduan itu sangat besar. Kerinduan yang menghasilkan harapan, yang menghasilkan doa, yang menghasilkan tawakal, yang menghasilkan berbagai macam kekuatan. Rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Allah memberikan jalannya. Lakukan amal-amal saleh dan jangan melakukan kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Maka ingat, hidup itu tidak cukup yang penting baik. Yang penting jadi orang baik, yang penting niatnya baik, gak cukup. Tapi kebaikan-kebaikan tersebut, luar dalamnya, lahir batinnya, harus dibangun di atas tauhid. Ahli tauhid, menjadi ahli tauhid, hamba yang betul-betul beribadah kepada Allah, yang hanya menuhankan Allah, yang meyakini Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tauhid. Maka as-salafus saleh mengajarkan kepada kita di perjalanan seperti ini menuju pulang,
untuk kita membersihkan hati kita, lisan kita, bahkan pikiran, keyakinan, dan diri kita semuanya, anggota tubuh kita, dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Syirik itu kan macam-macam. Nah, ini tugas antum-antum belajar rutin bersama para asatidz di sini. Untuk bisa mengenal mana kesyirikan, apa jenisnya, apa macamnya, apa contoh-contohnya, itu butuh kajian yang panjang. Yang pasti kesyirikan bisa dilakukan oleh lisan ucapan. Kesyirikan bisa terjadi dilakukan oleh amal perbuatan anggota badan kita. Bahkan kesyirikan bisa terjadi dalam sebuah keyakinan atau pola pikir. Semua dibersihkan dari kesyirikan-kesyirikan. Murnikan tauhid, seriuskan tauhid, ikhlaskan tauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, amalan itu jikalah ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Atau amalan itu jikalah sesuai sunnah, kalaupun sesuai sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas niatnya, tidak ikhlas karena Allah, itu pun tidak akan diterima di sisi Allah. Sehingga amalan yang sah dan amalan yang layak diterima di sisi Allah, dua syaratnya, ya ikhlas, ya ikut sunnah yang disebut dengan ittiba'. Setelah ikhlas niat hanya karena Allah, ingin dinilai oleh Allah, ingin dibalas oleh Allah azza wa jalla, harus ittiba'u sunnatir rasul, mengikuti sunnah segala ajaran dan contohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal yang berada di atas tauhid, amal yang sah dan layak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jemaah. Luruskan arah perjalanan pulang kita dengan tauhid. Maka lawan segala bentuk kesyirikan. Jauhi, tinggalkan, termasuk selamatkanlah orang-orang di sekitar kita agar mereka tidak jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka dakwah itu adalah tanggung jawab kita semua. Gak bisa Ustaz Raja dakwah sendirian, Ustaz Sa'id dakwah sendirian. Yang kalaupun satu mahad ada 10 ustaz, ada 20 ustaz, masih kurang. Dakwah itu harus dilakukan bersama-sama, bersinergi. Yang nanti saling support, ada yang support dengan ilmu agama yang benar, ada yang support dengan tenaga dan waktu, ada yang support dengan biaya dan harta benda, ada yang support dengan pangkat, jabatan dan kedudukan, ya kan? Istilah ordal, orang dalam, terkadang itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi kebaikan kalau digunakannya benar, kalau digunakannya di jalan yang benar. Jadi apapun yang bisa kita berikan, kita sumbangkan demi tegaknya dakwah tauhid dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan berikan. Walaupun minimal kita ikut hadir di majelis ilmu seperti ini, memakmurkan masjid dan majelis ilmu dengan hadirnya kita, insyaallah itu menjadi salah satu bagian sumbangsih kita, insyaallah taala. Bahkan banyak para asatidz kita, para guru kita, para ulama kita menasihatkan untuk dunia dakwah ini. Apapun kesempatan untuk kita mengambil andil dalam dakwah, manfaatkanlah sebaik mungkin. Walaupun hanya menjadi ibarat istilah, hanya menjadi keset di luar masjid. Bahasa sumut apa keset itu? Keset yang buat kaki itu sebelum masuk pintu. Alas kaki. Alas kaki sepatu namanya. Ini kesetnya. Oh sama.
Kalau di Bandung namanya welcome. Welcome. Karena biasanya ada tulisan welcome. Jadi keset kita sebut welcome. Di Bandung ya. Nah, walaupun kita cuma menjadi keset dalam bidang dakwah, nggak apa-apa. Ambil kesempatan itu. Yang pasti sejarah harus mencatat kita hidup di dunia dan kita ikut mengambil andil dalam dakwah menegakkan tauhid dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam dan iman. Kemudian langkah yang keduanya, teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, jadikan sunnah sebagai jalan, bukan sekadar ilmu yang dipelajari. Sekarang kan ramai orang hijrah ke sunnah, ikut dakwah sunnah, belajar ilmu sunnah, ramai sekarang. Tambah viral, entah itu dituduh macam-macam, entah itu dipuji, tambah ramai orang yang penasaran dan ikut dengan dakwah sunnah ini. Tapi ingat, ilmu sunnah nabawiyah ini, warisan ilmu dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, bukan sekadar ilmu, bukan sekadar yang disimak, didengar, dicatat, tetapi jadikan sunnah sebagai jalan kehidupan. Artinya apa? Kalau sudah tahu ilmunya, amalkan. Walaupun hanya sekadar minum, makan dengan tangan kanan. Masuk masjid, kaki kanan dulu. Keluar masjid, kaki kiri. Masuk toilet, kaki kiri dulu. Pakai sandal, pakai sepatu, kaki kanan dulu. Melepaskannya, kaki kiri dulu. Walaupun hal-hal yang remeh. Kalau sudah tahu, oh ini ada ilmunya secara sunnah Nabi, amalkan. Jadikan jalan kehidupan. Itu yang disebut dengan manhaj atau minhaj. Itu metode hidup kita, gaya hidup kita. Ikut sunnah nabawiyah, ikut sunnah Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Bukan sekedar banyak-banyakan ilmu. Bukan sekedar hasil kajian diposting, di-storykan, di-share, tetapi lupa mengamalkannya. Maka jadikan sunnah ini sebagai jalan kehidupan. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Yang Nabi sudah memberikan pesan kepada kita semua. Hadis yang masyhur, riwayat Abu Daud dan yang lainnya, ketika Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup di antara kalian setelah aku tidak ada, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak terjadi perpecahan, perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alaiha bin nawajid. Maka pegang eratlah, pegang teguhlah oleh kalian sunnah segala ajaranku dan segala sunnah ajaran para sahabatku, Khalifah Rasyidin Mahdiyyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat Nabi yang mulia. Pegang ajaran-ajaran mereka, bahkan gigit dengan gigi geraham, artinya pegang teguh, pegang erat, jangan sampai kendor sedikit pun. Walaupun nanti ujiannya berat, ujiannya besar. Bukan hanya dikata-katain, celana mulai naik cingkrang, nggak isbal. Kadang dikatain apa? Kebanjiran lah, kurang bahan lah. Jenggot mulai lebat karena tidak diganggu, tidak dipotong, tidak dicukur. Mulai dikatain apa? Seperti kambing, ya kan? Yang akhwat ya, pakai hijab hitam-hitam, pakai cadar, pakai niqab, dikatain apa? Ninja matic. Pas kebetulan akhwatnya pakai motor matic, pakai cadar kayak ninja, pakai motor matic, ninja matic katanya. Itu baru ejekan guyonan. Nanti bakal ada caci maki, tuduhan-tuduhan, dan berbagai macam kekejian-kekejian yang dilemparkan. Na'udzubillah. Hanya untuk memadamkan cahaya Allah. Belum lagi nanti urusannya dengan kerjaan, ekonomi, sampai pada bermasyarakat. Sabarlah dalam memegang sunnah-sunnah Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum.
Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Nabi telah menyebutkan Islam itu dulu datang muncul dalam keadaan terasing, dianggap asing, dan akan kembali dianggap asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, bergembiralah bagi orang-orang yang dianggap asing karena mengamalkan kebenaran. Barakallahu fikum. Sudah masuk Isya? Adzan dulu atau bagaimana? Adzan kemudian salat. Tapi jamaah, karena sudah masuk waktu Isya, kita lanjut adzan Isya kemudian mengerjakan salat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tafaddalu. Walhamdulillahirabbil alamin.